Nah guys, kisah selanjutnya yang akan kita ceritakan yang masih menjadi rangkaian dari kumpulan cerita rakyat Mas Rempulu adalah sebuah kisah dengan judul Jalan Pintas Lajana. Dikisahkan ada seorang anak lelaki yang bernama Lajana. Dia memiliki seorang adik perempuan yang bernama Dido. Mereka adalah keluarga yang serba kekurangan. Kendati demikian, Lajana lebih memilih menjadi seorang anak yang pemalas. Ya mungkin kalau istilah anak sekarang kaum rebahan kali ya. Kerjanya hanya makan dan tidur saja. Kini usia Lajana beranjak dewasa. Teman sepermainannya telah banyak yang berkebun dan bersawah. Berbeda dengan Lajana yang tidak juga memperlihatkan kedewasaannya. Ia sangat malas bekerja, apalagi membantu ibunya mengurus adiknya. Padahal pada saat Lajana dilahirkan, asa baru buat ibunya. Ia sangat berharap pada anak lelakinya itu agar kelak dapat membantu menghidupi keluarga mereka. Tetapi harapan itu belum juga menjadi sebuah kenyataan. Lajana sangat malas. Sementara ibunya terus bekerja, ia tak kenal lelah. Siang dan malam bagi ibunya adalah sesuap nasi untuk buah hatinya, Lajana dan Dido. Melihat tingkah Lajana yang tidak berubah, ibunya semakin bingung. Setiap saat ibunya memohon kepada anak sulungnya agar mau membantu ibunya memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi kehidupan keluarga mereka sangat miskin. Suatu pagi yang memilukan, ibunya hendak memasak, tapi sebutir beras pun tak ada. Ibunya yang telah tua memohon bahkan dengan cucuran air mata kepada Lajana agar mau berbuat sesuatu untuk keluarganya. Beberapa saat kemudian, Lajana memanggil ibunya. Mendengar suara Lajana membuat ibunya sangat bahagia. Ia yakin anaknya telah sadar dan tidak lagi malas seperti kemarin-kemarin. "Ibu, saya mau bekerja. Saya akan membajak sawah," kata Lajana. "Sungguh?" tanya ibunya kegirangan. "Tapi ibu harus menyiapkan beras ketan dan 2 ekor ayam untuk saya dan teman-teman yang akan membantu membajak sawah." "Akal bulus Lajana. Laknat kau Lajana. Untuk apa?" kata sang ibu. "Beras untuk makan saja tidak ada, apalagi beras ketan dan ayam," jawab ibunya. Mereka saling bertatapan sejenak, lalu ibunya berkata, "Baiklah, kalau itu maumu nak, saya akan penuhi permintaanmu." Setelah perbincangan tersebut, ibunya langsung ke rumah tetangganya untuk meminjam beras ketan dan mencari ayam. Ibunya tidak ragu untuk meminjam karena ia sangat yakin bahwa anaknya telah sadar mau bekerja. Setelah beras ketan dan ayam telah ada, ia mulai memasak dengan perasaan bahagia. Setelah semuanya usai, ibunya mengantarkan makanan itu ke sawah yang letaknya jauh dan harus menyeberangi sungai. Setibanya di pinggir sungai, ternyata Lajana sudah menunggu. Karena tidak ingin ketahuan, Lajana melarang ibunya ikut menyeberang sungai dengan alasan sungainya dalam dan sangat berbahaya. Untuk meyakinkan ibunya, ia menyeberangi sungai sambil melipat kakinya sehingga seolah-olah sungai itu sangat dalam. Meski tidak bisa sampai ke sawah, ibunya sangat bahagia karena anaknya telah berusaha. Sementara itu Lajana sangat bahagia karena makanan yang dibawa ibunya bisa ia makan sendiri. Beberapa bulan kemudian, area persawahan di sekitar sawah Lajana telah menguning. Tiba saatnya padi tersebut diketam. Lagi-lagi keadaan ini dimanfaatkan Lajana. Apalagi orang-orang kampung akan berlomba-lomba untuk mengetam padinya masing-masing. Perempuan-perempuan desa akan melakukan hal yang sama. Mereka akan beramai-ramai mengantarkan makanan ke sawah. Jika matahari tepat di atas kepala, Lajana akan segera menuju semak belukar yang akan dilewati perempuan-perempuan pengantar makanan. Ia akan menakutinya sehingga mereka berlarian dan meninggalkan makanannya, dan akhirnya makanan tersebut dimakan oleh Lajana seorang diri. Tidak hanya sampai di sini akal bulusnya. Jika malam tiba, Lajana akan mencuri padi yang disimpan pada gubuk orang lain dan membawanya pulang. Setibanya di rumah, ibunya sangat gembira karena kerja Lajana telah membuahkan hasil. Padi itu akhirnya diolah dan dimasak. Ibu dan anak perempuannya menikmati nasi tanpa sayur dan lauk. Melihat keadaan itu, Lajana kembali melancarkan akalnya. Ia kembali bersembunyi di semak yang akan dilewati petani sayur atau pedagang sayur. Jika seorang membawa sayur telah dekat, ia akan menakutinya sehingga akan berlari dan meninggalkan barang bawahannya. Hal yang sama juga ia lakukan di pinggir sungai. Lajana akan berbuat sesuatu untuk mengambil ikan para nelayan yang telah berhasil dipancingnya. Setiap kembali dari kebun, Lajana membawa sayur dan ikan untuk keluarganya. Dengan yakin, ia mengatakan bahwa sayur itu dari pematang sawah dan lauk itu dari sungai yang ia pancing sendiri. Tanpa curiga, ibu kemudian memasak sayur dan lauk tersebut.
Pagi itu Lajana tidak ke sawah karena ibunya akan ke pasar berbelanja. Lajana disuruh ibunya untuk menjaga adiknya Dido. Sebenarnya Lajana tidak suka pada anak kecil, apalagi jika ia rewel. Lajana lalu berpikir agar adiknya tenang dan tidak merangkak ke sana kemari. Ia akhirnya menempel kedua mata adiknya sehingga tidak bisa melihat. Sepulang dari pasar, ibunya sangat panik melihat mata Dido yang tertutup terus. Lajana lalu menyarankan kepada ibunya agar memanggil dukun dan menyiapkan makanan enak. Lajana ternyata belum berubah. Ia menyamar jadi dukun dengan sarung dan aksesoris lainnya. Lajana pura-pura mulutnya komat kamit layaknya dukun. Setelah itu, ia menghabisi makanan yang telah disajikan ibunya. Ia makan terlalu banyak sehingga mengantuk dan ketiduran. Alhasil, ibunya membuka sarung dan ditemukanlah sosok anaknya yang selalu mengelabui ibunya. Akibat perbuatan si Lajana laknatullah ini, masyarakat sangat resah dan ibunya tidak berbuat apa-apa lagi. Kisah ini diriwayatkan oleh Abdul Jafar.